Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Plug E, kelompok 5. Kami akan mempresentasikan tugas besar kami mengenai Capacity Requirement Planning atau CRP. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Putra Imanda, NIM 130. Saya Aufa Lailani Anjali, NIM 132. Saya Derista Arni Ramadhani, NIM 133. Jurnal yang telah kami review berjudul Perencanaan Kapasitas Produksi dengan Metode Capacity Requirement Planning di Teaching Factory Manufaktur Elektronik Politeknik Negeri Batam yang ditulis oleh Rika Kartika Sihotang dan Aditya Wirangga, STMAB, Administrasi Bisnis Terapan Politeknik Negeri Batam tahun 2017. Selanjutnya ringkasan dari jurnal yang telah kami review. Teaching Factory Manufaktur Elektronik atau TFME Politeknik Negeri Batam ingin menerapkan kapasitas waktu produksi yang sesuai untuk menyelesaikan suatu pesanan. Metode yang dipilih untuk menghitung kapasitas waktu produksi adalah Capacity Requirement Planning atau CRP. Kemudian gambaran umum perusahaan dan gambaran umum proses produksi di Teaching Factory Manufaktur Politeknik Negeri Batam. Yang pertama, gambaran umum perusahaan. Teaching Factory Manufaktur Politeknik Negeri Batam merupakan unit layanan pendukung yang menerapkan penggabungan konsep antara pembelajaran berupa laboratorium pendidikan dan penerimaan pesanan dengan industri manufaktur. TFME memiliki fungsi sebagai unit layanan yang bergerak di bidang jasa dan produksi karena dapat menghasilkan komponen elektronik. Lalu yang kedua, gambaran umum proses produksi di TFME Politeknik Negeri Batam. TFME Politeknik Negeri Batam harus memproduksi dengan baik dan meningkatkan kualitas produk serta mampu bersaing dari segi pelayanan karena konsumen suatu produk tidak menginginkan produk yang mereka pesan tidak sampai sesuai dengan jadwal pesanan yang diinginkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan perhitungan perencanaan kebutuhan kapasitas terhadap produk komponen elektronik PCB Girobo untuk melihat kapasitas tersedia dan kebutuhan aktual, apakah di atas kapasitas overload atau di bawah kapasitas underload, sehingga dapat ditentukan langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh perusahaan. Permasalahan yang ada di Teaching Factory Manufaktur Politeknik Negeri Batam yaitu bagaimana merencanakan kapasitas produksi dengan menggunakan metode Capacity Requirement Planning sehingga dapat menyesuaikan jumlah permintaan dengan kapasitas yang tersedia di TFME Politeknik Negeri Batam. Tujuan penelitian yang dilakukan yaitu untuk menerapkan kapasitas waktu produksi yang sesuai dengan metode Capacity Requirement Planning pada Teaching Factory Manufaktur Elektronik Politeknik Negeri Batam. Selanjutnya yaitu metode penyelesaian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif. Yang pertama yaitu data primer yang meliputi siklus produksi yang termasuk jenis mesin, waktu yang digunakan dalam siklus produksi, jumlah mesin, dan kapasitas mesin. Yang kedua yaitu data sekunder yang meliputi data yang akan diperoleh melalui observasi sumber daya yang digunakan dengan proses wawancara dengan pihak pengelola TMFE. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Yang pertama yaitu permintaan yang meliputi data permintaan periode bulan Februari 2015 hingga Maret 2016. Yang kedua yaitu waktu operasi yang meliputi data waktu operasi periode bulan Februari 2015 hingga Maret 2016. Yang ketiga yaitu routing file yang meliputi data routing file pada setiap work center. Yang pertama yaitu data permintaan pada bulan Februari 2015 terdiri dari 6 pieces, Maret 2015 terdiri dari 6 pieces, Juni 2015 terdiri dari 100 pieces, September 2015 terdiri dari 7 pieces, Oktober 2015 terdiri dari 55 pieces, Januari 2016 terdiri dari 10 pieces, dan Maret 2016 terdiri dari 150 pieces. Selanjutnya yaitu waktu operasi. Data untuk satu shift yaitu 1 minggu 4 hari dan 1 hari terdiri dari 8 jam. Dalam semua periode, waktu operasinya berjumlah 8 jam. Namun, pada jumlah hari kerja tiap periode berbeda-beda.
Pada Februari 2015 terdiri dari 16 hari kerja, Maret 2015 terdiri 18 hari kerja, Juni 2015 terdiri 18 hari kerja, September 2015 terdiri dari 18 hari kerja, Oktober 2015 terdiri dari 17 hari kerja, Januari 2016 terdiri dari 17 hari kerja, dan Maret 2016 terdiri dari 18 hari kerja. Selanjutnya yaitu routing file. Total waktu setup time yaitu sebesar 7.740 second atau 129 menit. Sedangkan untuk runtime yaitu 18.425 second atau 307 menit. Kemudian ada pengolahan data. Di dalam pengolahan data ini terdapat 3 langkah, yaitu yang pertama adalah perhitungan MRP, yang kedua perhitungan kapasitas tersedia, dan yang ketiga adalah perhitungan CRP. Untuk perhitungan MRP pada material bare PCB dengan lead time 4 hari per periode 1 bulan, on hand 0, safety stock 0, dan lot size-nya adalah lot for lot, didapatkan dengan cara menghitung NR, yaitu GR pada periode tersebut ditambahkan SS periode tersebut, kemudian dikurangi dengan SR periode tersebut ditambahkan dengan POH pada periode sebelumnya. Sedangkan untuk POH didapatkan dengan cara POH pada periode sebelumnya ditambahkan dengan SR periode tersebut ditambahkan dengan POREK periode tersebut yang dikurangkan dengan GR periode tersebut. Sehingga pada bulan Maret 2016, NR-nya didapatkan sebesar 150 unit dan POH-nya adalah 0 unit. Untuk perhitungan kapasitas tersedia dapat dihitung dengan cara jumlah hari kerja dikalikan dengan operation time. Untuk contoh perhitungannya, pada bulan Februari 2015 memiliki kapasitas tersedia sebesar 128 jam. Kemudian perhitungan CRP pada bulan Februari 2016 dapat dihitung dengan cara kapasitas per hari terpasang, yaitu kapasitas output per shift dikalikan dengan jumlah shift kerja. Untuk jumlah unit aktualnya adalah permintaan dibagi dengan kapasitas produksi, yang hasilnya adalah 21 unit. Dilanjutkan dengan waktu operasi, yaitu jumlah unit aktual dikalikan dengan waktu operasi, yaitu 112 jam atau setara dengan 14 hari kerja. Kebutuhan waktu aktual, yaitu waktu operasi dikalikan jam kerja per shift dikalikan dengan 60, yaitu 6.720 menit atau setara dengan 112 jam. Perhitungan CRP pada setiap work center dapat dilihat dari tabel berikut. Waktu yang tersedia adalah waktu operasi dalam hari dikalikan waktu kerja per shift dikalikan dengan 60, yaitu 8.640 menit per bulan. Untuk kapasitas tersedia, yaitu waktu tersedia dikali utilisasi dikali efisiensi, yang hasilnya adalah 6.843 unit. Untuk waktu yang tersedia adalah waktu operasi dalam hari dikalikan waktu kerja per shift dikalikan dengan 60. 14 dikali 8 dikali 60 adalah 6.720 menit per bulan. Sehingga selisih kapasitas yang dimiliki oleh Work Center Jigsaw adalah 123 unit, yang dapat dikatakan bahwa Work Center Jigsaw ini dapat memenuhi kapasitas yang dibutuhkan. Analisis dan kesimpulan. Penerapan metode CRP di Teaching Factory Manufaktur Elektronik Politeknik Negeri Batam dapat memenuhi permintaan konsumen tanpa melakukan overtime ataupun subkontrak dengan perusahaan sejenis lainnya yang dapat mengakibatkan biaya operasi produksi lebih tinggi. Sehingga hasil yang didapatkan untuk memproduksi 165 pieces double layer dengan metode CRP membutuhkan waktu selama 14 hari kerja dengan deskripsi waktu 1 unit PCB setara dengan 8 pieces PCB dapat diselesaikan dalam waktu 5,12 jam per harinya dan hanya membutuhkan 21 unit PCB ukuran A4. Berdasarkan hasil olahan data dalam pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam merencanakan kapasitas produksi harus mempertimbangkan sumber daya yang ada di dalam perusahaan tersebut dan melakukan penyesuaian dalam proses produksi dengan tingkat defect yang akan terjadi, sehingga dapat diminimalisir produk yang reject. Dalam penelitian ini, penulis membatasi penelitian mengenai produksi PCB hanya untuk permintaan PCB Girobo yang akan digunakan untuk memproduksi Girobo nantinya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.